Assalamualaikum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elisha Ormanda dengan NIM akhir 056. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS saya dalam matkul menggambar teknik yang saya beri nama Fingerspoon. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai pendahuluan atau latar belakang saya mengambil proyek ini. Aktivitas tangan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko cedera baik pada tendon, ligamen, tulang, sendi maupun saraf. Salah satu cedera jari yang paling sering terjadi adalah trigger finger. Trigger finger sendiri merupakan sebuah kondisi yang mempengaruhi tendon jari maupun ibu jari. Penderita kesulitan meluruskan jari yang terkunci dan terasa nyeri saat digerakkan. Gangguan ini menyebabkan fungsi tangan terganggu, ditandai dengan rasa nyeri saat menggenggam atau tersendatnya gerakan fleksi dan ekstensi jari. Selain itu, terdapat gangguan pada tangan lain seperti fraktur tulang. Fraktur merupakan kondisi terputusnya kesinambungan struktur tulang. Cedera ini tidak selalu menyebabkan patah total karena pada beberapa kasus hanya terjadi retakan pada lapisan luar maupun korteks. Namun, sebagian besar fraktur melibatkan kerusakan total pada tulang juga. Patah tulang ini dapat bersifat tidak berpindah posisi atau tidak bergeser maupun berpindah posisi atau sering kita sebut mengalami dislokasi. Di gambar sebelah sini itu adalah sebuah diagram yang saya ambil di sebuah jurnal yang berjudul Pergeseran Demografis yang membentuk kembali lanskap trauma tangan, analisis komprehensif satu pusat tentang perubahan tren cedera tangan dari tahun 2007 sampai 2022. Dari jurnal di atas didapatkan data studi pasien yang dirawat di pusat trauma tangan regional dengan volume tinggi di sebuah rumah sakit universitas antara Januari 2007 hingga Desember 2022 yang menganalisis tren demografi pasien dan perubahan cedera tahunan. Jadi melalui diagram ini dapat kita lihat terutama di bagian sebelah sini yang metakarpal, fraktur metakarpal dan jari ini mengalami kenaikan seiring dengan pertambahan tahun, sehingga dapat kita ambil kesimpulan kalau misalnya walaupun uh, riset ini dilakukan di luar negeri, tapi kita dapat kesimpulan bahwa uh, seiring dengan bertambahnya waktu terdapat peningkatan juga dari fraktur tulang, terutama di bagian tangan, karena tangan ini seringkali kita pakai untuk beraktivitas. Lalu penangka lalu untuk dari latar belakang tersebut, dari fraktur tulang lalu trigger finger tersebut, uh, didapatkan penanganan secara konservatif. Jadi penanganan fraktur secara konservatif biasanya dilakukan dengan metode reduksi tertutup yang diikuti dengan proses mobilisasi menggunakan bidat ataupun gips. Material yang umum digunakan dalam prosedur ini adalah plaster of Paris atau POP atau kombinasi antara POP dengan bidat berbahan aluminium. Namun terdapat kekurangan dalam penggunaan metode ini terutama saat imobilisasi tangan. Jadi misalnya saat menggunakan bidai atau gips itu ada resiko bagian jari atau sendi yang sehat itu ikut terbatasi pergerakannya. Kayak misalnya kita memakai gips di tangan itu kan gipsnya besar ya. Jadi kalau misalnya kita cederanya cuma di telapak tangan, tapi gipsnya itu kadang dipakai sampai di pergelangan juga dan itu bisa membatasi gerakan dari pergelangan tangan itu sendiri. Dengan kemajuan teknologi pemindaian 3D dan percetakan berbasis manufaktur aditif atau 3D printing dalam bidang medis, kini dimungkinkan untuk membuat alat terapi seperti splint yang dirancang sesuai bentuk dan ukuran anatomi tangan pasien melalui metode rekayasa balik atau reverse engineering. Salah satu inovasi tersebut adalah finger splint, yaitu alat bantu yang digunakan pada jari tangan yang mengalami kelainan bentuk, seperti tidak lurus atau melengkung saat mencoba diluruskan. Untuk kelebihan dari 3D printing ini sendiri itu memungkinkan pembuatan splint custom itu sesuai anatomi pasien. Jadi kita bisa membuat alat yang sesuai dengan anatomi pasien tertentu. Jadi misalnya kan pas ukuran jari tiap pasien itu tidak sama ya. Jadi kita bisa membuat finger splint yang sesuai dengan tiap pasiennya. Lalu selain itu, kelebihan dari 3D printing finger splint ini sendiri juga lebih ergonomis dan presisi. Di sebelah sini itu ada data dari sebuah jurnal yang membuat studi mengelompokkan antara grup A dan grup B, yang dimana grup A ini menggunakan
spleen secara tradisional, dan grup B ini memakai spleen yang menggunakan 3D printing. Dapat dilihat bahwa uh, di grup A yang menggunakan spleen secara tradisional ini terdapat 3 pasien yang gagal, namun di grup B ini 100% itu berhasil. Finger spleen ini memiliki tujuan utama untuk menjaga kestabilan posisi jari atau fiksasi sekaligus mengoreksi kelainan bentuk atau deformitas yang terjadi. Finger spleen ini berfungsi untuk membantu mengembalikan posisi jari ke bentuk normal, mencegah berkembangnya deformitas lebih lanjut, serta membatasi pergerakan jari agar sesuai dengan kebutuhan terapi. Selain itu, finger spleen juga berperan dalam mempercepat proses penyembuhan cedera pada jari dengan memberikan penyangga yang sesuai serta mendukung fungsi jari yang mengalami kelemahan otot atau kerusakan jaringan. Di sini saya sudah membuat desain 3D dari finger spleen saya, dan ini adalah proses dari desain 3D itu sendiri. Yang pertama-tama yaitu membuat geometri dasar dari finger spleen tersebut. Yang pertama dilakukan adalah membuat 2 sketsa lingkaran untuk membentuk dasar geometrinya, di mana sketsa lingkaran pertama digambar pada front plane yang berdiameter 20 mm yang mewakili bagian ujung jari. Lalu posisinya itu tegak lurus terhadap arah panjang finger spleen. Plane kedua dibuat dengan offset 40 mm ke arah belakang dari front plane, dan sketsa lingkaran kedua digambar dengan diameter 18 mm yang mewakili bagian pangkal jari, di mana jarak antar sketsa lingkaran tersebut adalah panjang total finger spleen atau sebesar 40 mm ini. Mengapa sketsa dua lingkaran tersebut dibikin berbeda? Karena uh, agar di bagian belakang dari finger spleen tersebut lebih menyatu dengan tangan, jadi lebih menjaga tangan agar tidak bergerak. Selanjutnya adalah menghubungkan sketsa dengan loft. Jadi di sini saya menggunakan fitur loft untuk menghubungkan kedua lingkaran tersebut sehingga berbentuk tabung meruncing ke belakang. Selanjutnya adalah pembuatan bidang potong, di mana saya membuat dua buah bidang bantu atau plane, yaitu atas dan bawah tabung. Sketsa potong berbentuk persegi panjang diposisikan tegak lurus terhadap sumbu utama spleen. Sketsa persegi panjang ini digambar pada masing-masing plane menggunakan fitur extrude out untuk memotong model, di mana mode yang digunakan adalah cut through body, yaitu untuk memotong sebagian material di sisi atas dan bawah. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar ini, plane yang saya buat di sebelah sini, yang kotak di tengah ini. Lalu cut through body ini dapat membuat lubang di atas maupun di bawah. Jadi walaupun saya menggambar plane di tengah-tengah, dapat dibuat memotong di atas dan di bawah. Lalu potongan menghasilkan celah terbuka pada bagian atas dan bawah. Yang terakhir adalah proses finishing, di mana saya menggunakan fitur fillet untuk menghaluskan bagian tepi, yaitu ujung depan dan ujung belakang maupun ujung atas dan bawah, yang terdapat ujung-ujung tajam. Untuk radius fillet sendiri sebesar 0,2 sampai 0,3 mm tergantung kebutuhan. Ini adalah sketch 2D atau gambar teknik dari finger spleen saya, di mana ini adalah isometric view-nya, lalu ini adalah bagian top-nya, ini adalah bagian kiri maupun kanan. Di sini saya cuma menggambar sebelah kanan karena untuk bagian kiri dan kanan sendiri kurang lebih sama. Lalu ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Ini bagian kiri. Ini adalah hasil untuk dari 3D CAD saya sendiri. Ini isometric view-nya, lalu ini adalah bagian top-nya, ini depan, ini belakang, dan ini kanan. Ini adalah hasil yang sudah di print, hasil 3D print saya yang sudah saya pasang di jari. Ini di bagian depan dan ini di bagian samping.
Untuk hasil dari 3D printing ini sendiri, untuk evaluasinya dari hasil pencetakan, fingerprint ini berhasil dicetak sesuai desain, di mana proporsi dan dimensinya itu akurat sesuai jari tangan. Jadi awalnya itu saya membuat fingerprint ini untuk di bagian jempol, tapi ternyata setelah uh, fingerprint tersebut tercetak, ternyata yang cocok di jari tangan saya itu di bagian telunjuk. Jadi menurut saya tetap sesuai dan akurat sesuai jari tangan. Walaupun sebenarnya pada awalnya saya membuat fingerprint tersebut dengan tujuan untuk di bagian jempol, tetapi ternyata yang cocok dimasukkan ke jari saya itu di bagian telunjuk. Namun terdapat kekasaran permukaan terutama di area potongan atau cut dan sisi bukaan ventilasi, di mana kekasaran ini dapat disebabkan oleh tingginya lapisan atau layer height yang terlalu besar, lalu penumpukan material akibat orientasi cetak, dan mungkin dari 3D print tersebut sendiri itu banyak yang bagian-bagian yang terkelupas. Jadi bagian yang terkelupas tersebut membuat lapisannya menjadi lebih tajam. Lalu bagaimana dari hasil evaluasi tersebut diperlukan tahap sanding atau pengamplasan untuk menghaluskan area kasar, menghilangkan tepi tajam untuk menjaga kenyamanan kulit. Untuk hasil yang optimal, mungkin dapat dilakukan polishing, coating, atau heat treatment ringan. Sekian presentasi proyek dari saya. Untuk kurang dan lainnya, saya mohon maaf.